Nama saya Eka Putra Prasetyo, NIM 180388201071, kelas K02, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada pertemuan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kritik Sastra, di sini saya akan mencoba untuk menganalisis sebuah film yang berjudul The Laundry Show yang disutradarai oleh Rizky Balki pada tahun 2019. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke analisisnya. Baik, pada film The Laundry Show ini yang disutradarai oleh Rizky Balki, sesuai pada materi psikologi sastra, di sini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu mengenai sinopsis filmnya, yang kedua tentang biografi penulisnya, penulis skenario dan penulis ceritanya, bagaimana latar belakang film ini dibentuk, lalu yang ketiga analisis tokoh-tokoh yang bermain ataupun yang berperan dalam film The Laundry Show ini. Mari kita simak dari poin pertama. Baik, untuk di bagian pertama yaitu tentang sinopsis, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Uki yang di sini diperankan oleh Boy William. Dia ini memilih untuk berhenti dari kantor tempat ia bekerja dan memilih untuk mendirikan usaha binatu, yaitu usaha laundry baju ataupun jasa pencucian baju. Di awal mula dia mendirikan usahanya tersebut, dia harus dihadapkan dengan para pegawai-pegawainya yang memiliki berbagai macam sifat jenaka dan konyol. Namun tantangannya bermula ketika dia harus menerima kenyataan bahwa di seberang tempat dia mendirikan usaha itu ada usaha yang sama yang baru didirikan juga oleh seorang wanita yang bernama Agustina. Di sini diperankan oleh Gisela Anastasia. Walaupun kesulitan dalam membangun usaha laundrynya tersebut, si Uki pantang menyerah. Apalagi ada persaingan ketat ketika Agustina mendirikan laundry tepat di seberang laundry milik Uki. Terjadilah beberapa perang dingin, dalam arti perang dagang, saling melempar diskon. Lalu ada juga beberapa drama ketika para pegawainya ini yang ibaratnya susah dibilang. Ketika dikasih tahu ini nanti malah melakukan yang lain. Sampai pada titik jenuhnya, si Uki ini menutup sementara laundrynya. Lalu di sini ada sedikit drama ketika Agustina sedikit merasa kasihan, dan setelah beberapa pertentangan itu akhirnya adalah sebuah perasaan antara Agustina dan Uki. Mereka saling tolong menolong dalam membantu permasalahan pribadi mereka. Ketika si Uki ini ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi bos, dan si Agustina ini menunjukkan bahwa dia bisa menjadi perempuan mandiri dan tidak harus dipaksa oleh ayahnya Agustina tersebut. Baik, ending dari film tersebut, akhirnya si Uki mampu menunjukkan kepada ibunya serta teman-teman kantornya bahwa dia ini berhasil untuk membangun usaha sendiri tanpa menjadi pesuruh ataupun bawahan. Dan si Agustina ini berhasil menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia ini merupakan perempuan yang tidak manja dan bisa menghasilkan penghasilan sendiri dari usaha yang ia tekuni. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu biografi penulis. Pada bagian kedua, kita akan membahas mengenai biografi penulis pada film The Laundry Show, yang skenarionya itu ditulis oleh Upi Avianto
dan penulis jalan ceritanya itu ditulis oleh Uki Lucas. Uki Lucas ini merupakan lulusan S1 Universitas Indonesia bagian ataupun jurusan arsitektur. Lalu karirnya itu merupakan brand manager, trade plan manager di fast moving consumer good company, lalu multifunctional advertising agency di Jakarta. Lalu dia berhenti untuk memutuskan untuk berhenti memulai usahanya sendiri dalam bidang jasa binatu. Jadi si Uki Lucas ini mengangkat pengalaman pribadi, pengalaman kisah nyatanya ke dalam sebuah buku yang berjudul The Laundry Show. Lalu buku tersebut difilmkan, jadilah film The Laundry Show ini. Jadi Uki Lucas ini bukan pemeran asli, memang dia yang merasakan selama pengalaman dia menjadi bos di laundry tersebut. Lalu di sini diperankan oleh Boy William. Kemudian untuk Upia Avianto ini telah menulis beberapa skenario film terkenal. Di antaranya itu My Stupid Boss 1, My Stupid Boss 2. Oke, baik, untuk di bagian yang ketiga yaitu kita masuk pada analisis tokoh. Analisis tokoh di sini sebenarnya banyak ya tokoh yang bermain pada film The Laundry Show ini. Baik, untuk analisis tokoh utama pada film The Laundry Show ini sebenarnya lebih kepada ungkapan-ungkapan yang dituturkan oleh Boy William ya selaku ataupun pemeran Uki ini, dan Gisela Anastasia sebagai Agustina. Pada mata kuliah kritik sastra di psikologi sastra kita kenal seorang ilmuwan ahli syaraf yaitu Bapak Sigmund Freud dengan konsepnya yaitu ide, ego dan superego, di mana ide ini merupakan sebuah tren insting yang sebenarnya tidak terkoordinasi atau sulit dikoordinasi. Lalu yang kedua itu ada superego yang memilih bersifat berpikir kritis dan moral. Lalu ada ego sebagai penetralisir ataupun titik tengah antara ide dan superego tadi. Jadi pada film The Laundry Show ini si Uki ini terdapatnya ide ataupun insting, sebuah tren insting yaitu yang tidak terkoordinasi ketika dia bosan ataupun jenuh dengan segala sesuatu yang telah dia berikan kepada kantornya. Lalu dia memutuskan untuk berhenti dari kantornya tersebut. Di situ terdapatlah insting yang tidak terkoordinasi yaitu ide. Lalu superegonya di mana? Ketika dia pikir matang-matang, dia mulai membangun usaha binatu atau laundry tersebut. Di situ dia berpikir kritis bahwa menjadi bos itu tidaklah mudah sebenarnya, dan ada nilai moralnya di situ. Ketika Anda menjadi bos, Anda itu harus lebih selektif dalam memilih pegawai ataupun karyawan Anda. Lalu bagaimana Anda mengajarkan tata cara, sikap dan segala macam yang harus diketahui oleh pegawai. Lalu itu super egonya. Lalu di egonya sendiri apa sih hasil agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Makanya ego ini bisa dibilang titik tengah antara ide dan superego tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis psikologi sastra pada film The Laundry Show untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kritik sastra yang diampu oleh yang terhormat Ibunda Ahada Wayusari, SPD MPD. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan selamat sore.